Shalom saudara, senang saya dapat berkumpul di tempat ini. Saya baru pertama kali ada di tempat ini, dan saya baru pertama kali ada di Cimahi. Terima kasih untuk Pak Yeremia sebagai gembala di tempat ini yang memberi kepercayaan kepada saya untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Tentu saudara belum mengenal siapa saya. Saya Priscilla. Saya datang dari Jakarta bersama dengan beberapa rekan pelayanan saya. Dan pelayanan saya di Jakarta di gereja GPR Suara Kebenaran yang baru 2 bulan berdiri saudara. Sebelum saya membuka sidang jemaat GPR Suara Kebenaran, itu saya berangkat dari Persekutuan Doa Kasih Karunia sudah 10 tahun saudara. Kemudian saya sebagai salah satu penerbit Renungan Harian Yesua. Kalau saudara sudah pernah menerima buku-buku, baik itu buku-buku, traktat-traktat Renungan Harian Yesua, itu semua dari tim saya, dari tim Persekutuan Doa Kasih Karunia dan GPR Suara Kebenaran. Demikian kesaksian saya. Mari kita pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang mau Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Khotbah saya akan saya beri judul Pada Awalnya, yang akan saya ambil di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-1. Kemudian di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ke-4. Mari saudara, kita membaca bersama-sama Kejadian 1 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita buka Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Amen. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika saudara membaca ayat-ayat yang tadi, jika saudara menyimak dengan baik, tentu di tahun yang baru kita hadapi ini, atau mungkin pada saat saudara masih kecil, masih remaja, tentu saudara memiliki cita-cita. Tentu saudara memiliki tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup saudara? Coba saya akan bertanya kepada Pak Gembala dulu. Tentu Pak Gembala Yeremia membuka sidang jemaat di tempat ini bukan asal-asalan kan Pak ya? Dan tentu Pak Yeremia semasa mudanya itu mempunyai cita-cita. Apa sih cita-cita Bapak? Untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, luar biasa saudara. Untuk masuk di dalam kerajaan surga. Coba saya akan tanya lagi kepada ibu. Ini ibu ini siapa namanya ibu? Ya, ibu siapa? Ibu Rahel. Ibu Rahel. Ibu Rahel untuk semasa mudanya mempunyai cita-cita hidup. Apa ibu cita-cita ibu? Saya ingin bahagia, terutama bisa selamat. Wow, luar biasa. Saya akan bertanya kepada
Itu saya yang kenal Pak Yohanes. Apa cita-cita daripada Pak Yohanes? Masih muda nih. Jadi Tuhan. Wah, luar biasa semua ya saudara. Luar biasa. Saya pun saudaraku yang terkasih, dari kecil mempunyai cita-cita. Banyak cita-cita saya sampai kabrek saudara. Waktu kecil ketika saya ditanya, Priscilla mau menjadi apa? Kemudian saya jawab, saya mau menjadi pramugari, supaya saya bisa terbang dengan gratis naik pesawat. Tapi gagal saudara, karena tinggi saya tidak memadai, saya kurang tinggi saudara. Kemudian saya cita-citanya ingin jadi foto model. Katanya, Priscilla, wajah kamu kalau difoto itu fotogenik, cantik. Wah, senang saudara. Memang saya cantik karena saya ciptaan daripada Bapak Yahweh. Saya difoto cekrek-cekrek ke sana kemari, pagi-pagi, Priscilla ayo kita ke pantai foto. Kemudian dikirim, tapi gagal juga saudara. Saya ingin jadi foto model, gagal juga. Kemudian cita-cita saya ingin jadi apoteker, supaya saya bisa membuat obat dan membantu orang. Gagal juga karena saya waktu SMA masuknya sospot, masuknya IPS, jadi nggak bisa saudara. Semua gagal. Karena itu berpusat kepada apa yang menjadi pikiran saya, sehingga cita-cita saya semuanya gagal. Kemudian aduh gimana nih, aku mau jadi apa ini? Udah lulus SMA, aku mau kemana nih? Matematika saya nggak becus, nggak pandai, saya bukan orang pandai. Akhirnya saya udah deh, daripada nggak kuliah, saya ambil jurusan hukum saudara. Saya ambil jurusan hukum. Awalnya saya ambil di Bandung, di Pariangan, tetapi saya nggak diterima saudara. Kemudian saya ke Jakarta, saya tes di Tarumanegara. Gol saudara, saya kuliah di Universitas Tarumanegara, Fak Hukum. Lulus, tahun 92 saya lulus. Tetapi saya anggap gagal saudara. Kemudian saya ambil S2. Saya sekolah di Muar, Malaysia. Titel saya sampai beleret saudara. Tetapi saya katakan gagal. Kenapa saudara? Karena ilmu saya yang saya raih, saya tidak pernah pergunakan untuk bekerja, untuk mencari uang. Tidak pernah saudara. Kadang saya menyesal, aduh Tuhan, titel saya begitu banyak, saya tidak pernah kerja. Saya pernah mau kerja, saya udah lama kerja, udah dapat. Besok mau kerja, malam ini saya katakan saya undur diri aja deh. Sampai bos itu mengatakan, kenapa Priscilla? Besok sudah mau kerja. Enggak deh, saya takut saudara. Takut nggak bisa melakukan pekerjaan. Takut diomelin bos ketika saya kerjanya nggak becus. Akhirnya saudaraku yang terkasih, ketika saya diberi kesempatan kembali untuk kuliah S3, saya diskusikan kepada keluarga, kepada anak-anak, Mami mau kuliah lagi menjadi dokter. Anak saya berkata apa saudara? Percuma Mami, percuma, punya titel banyak-banyak tapi gak bisa cari uang, ngabisin uang. Jadi dokter kan biayanya berapa duit tuh saudara? Saya sekolah sarjana hukum, sekolah S2, sekolah ini, sekolah itu aja udah habis uang itu puluhan juta saudara. Tetapi saya anggap semuanya gagal saudara. Kadang saya menyesal, kenapa saya dulu tidak kerja. Tetapi kalau dulu saya kerja, mungkin saya tidak kenal dengan saudara. Mungkin saya tidak berada di tempat ini atau di balik mimbar ini saudara. Karena mungkin saya menjadi orang wanita karir, wanita yang sukses, wanita yang sombong saudara. Karena dulu hidup saya itu penuh hura-hura, dan saya cukup luar biasa saudara. Sampai akhirnya saya menjadi seperti sekarang ini saudara. Saudara tahu nggak? Saya seperti sekarang ini bukan
mengejar saya. Saudaraku yang terkasih, saya selalu merasa tidak pede, selalu merasa takut tidak bisa, takut salah, takut ditertawakan saudara. Tetapi tetap Tuhan dengan gencarnya membentuk kehidupan saya saudara. Nah, Tuhan memberi pengertian bahwa Tuhan tidak melihat kepandaian saudara. Tuhan tidak melihat titel-titel yang meleret saudara. Yang Tuhan inginkan adalah apakah kita mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Akhirnya setelah saya kejar-kejaran oleh Tuhan, kemudian saya pasrah saudara. Saya terus meresponi panggilan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku siap Engkau pakai Tuhan. Tetapi ketika Engkau memakai kehidupan saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Saya mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mau dipakai Tuhan yang spesial di mata Tuhan. Dan saya ingin dipakai Tuhan agar saya cukup dikenal di kalangan gereja-gereja. Karena sebelum saya bertumbuh di dalam Tuhan, itu banyak sekali hujatan-hujatan di dalam kehidupan saya. Priscilla tidak mungkin berubah. Pak Yakub dibohongi oleh Priscilla. Paling Priscilla berubahnya 3 bulan setelah itu kembali kepada masa lalu. Hidup penuh dengan hura-hura. Dulu saudaraku yang terkasih, sebelum resesi itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, hidup saya itu penuh bermerek saudara. Saya tidak mau menggunakan baju 20.000, saya nggak mau pakai saudara. Paling sedikit merek saat itu terkenal NCM, Versace atau Guess, itu yang menjadi idola saya saat itu. Tetapi ketika Tuhan mengubah kehidupan saya pakai baju 20.000 pun jadi saudara. Dulu kehidupan saya metal saudara. Saya dikatakan, kalau orang-orang memanggil saya ibu dukun. Saya dulu punya geng dan saya suka ngerjain orang. Setiap saya ditanya oleh orang, Priscilla mau kemana? Saya selalu katakan, mau mejeng, mau cari cowok. Nah, orang yang tidak mengenal saya pribadi tentu dianggapnya saya akan benar-benar mencari cowok mejeng. Padahal enggak saudara. Padahal saya pagi nganter anak sekolah di Don Bosco, nongkrong di kantin sampai siang anak pulang sekolah saudara. Pada saat saya nongkrong di kantin, paling teman-teman ngajak ke mall, makan-makan di restoran. Udah, tapi orang yang nggak tahu pasti mengatakan Priscilla mejeng cari cowok. Nah itu yang menjadi hujatan. Priscilla tidak mungkin berubah. Sampai akhirnya saya merespon Tuhan. Saya meresponi Engkau Tuhan. Ini saudara, awal mula saya meresponi Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan melalui pujian. Saya akan menyampaikan satu pujian. Suara saya tidak bagus saudara, karena saya tidak bisa nyanyi. Jangan iringi musik, karena saya tidak bisa dengar gitu. Saya akan nyanyi aja. Saudara bisa menyimak kata-kata pada saat saya meresponi Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah
resapilah untuk kemuliaan namamu. Nah, itu saudara, saat pertama kali tahun 2000 kalau nggak salah, saya belum mengenal nama Bapa Yahweh, tetapi saya telah dibentuk oleh Tuhan. Saat itu saya gerejanya di sidang jemaat Allah, dan pada saat saya meresponi firman Tuhan itu ketika tanggal 31 Desember saya menyanyikan lagu ini dan saya meresponi Tuhan. Nah, itu secara manusia cita-cita saya gagal, saudara. Tadi kita telah mendengar tujuan-tujuan hidup dari saudara-saudara, semuanya bagus. Nah, sekarang saudaraku yang terkasih, kita melihat dari sisi Bapa Yahweh, apa maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan saudara, kenapa sampai Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi berserta isinya, saudara? Kenapa, saudara? Tentu Bapa Yahweh awalnya mempunyai tujuan di dalam penciptaan. Benar nggak, saudara? Tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan saudara terjadi dengan sendirinya. Semuanya untuk suatu tujuan. Seperti anaknya Pak Tony Marente mau menikah, tentu mempunyai suatu tujuan. Karena Elohim membentuk saudara dengan suatu alasan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16, di situ dikatakan apa yang dari ILT, coba dibaca. Dari kitab ILT, Mazmur 139 ayat yang ke-16. Coba ada salah satu yang membacakan. Mazmur 139 ayat yang ke-16 dari ILT, apa bacaannya? Ya, Pak Tony. Mazmur 139 ayat yang ke-16. 16, demikian firman Yahweh. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak, dan pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski belum ada satupun di antara mereka. Amin. Itu dari ILT. Saya lebih suka dari LAI. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum aku lahir, Engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, Engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitab itu. Luar biasa, saudaraku yang terkasih. Jadi sebelum saudara memikirkan Bapa Yahweh, pertanyaan tentang tujuan hidup saudara tidaklah berarti. Untuk itu, pada malam hari ini, mari kita akan belajar apa mau Bapa Yahweh, sehingga kita mengerti apa maunya Tuhan. Kita baca sekali lagi di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi melalui Dia, dan tanpa Dia
tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekarang kita buka Kolose 1. Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tata-tata atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Amin, saudara. Amin. Jadi kita lihat, coba kita lihat kata pada mulanya di sini dengan tegas mengarah kepada suatu permulaan yang nyata. Nah, kitab suci memahami sejarah sebagai satu garis lurus dengan arah yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh itu mempunyai rencana di dalam penciptaan alam semesta ini, dan itu telah terwujud, saudara. Jadi apa, saudara? Apa maksud dan tujuan penciptaan daripada Elohim itu, saudara? Apa maksud dan tujuan Elohim menciptakan langit dan bumi? Ada 3, saudara. Yang pertama, Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi itu sebagai ungkapan kemuliaan, sebagai ungkapan kemegahan, sebagai ungkapan kuasanya, saudara. Daud di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua, di situ dikatakan, langit mewartakan kemuliaan Elohim, dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Nah, dengan memandang seluruh alam ciptaan daripada Bapa Yahweh, mau tidak mau kita harus kagum akan kebesaran Bapa Yahweh. Amin. Amin. Kapan saudara mengagumi alam ciptaan Bapa Yahweh? Kapan saudara? Kapan saudara mengagumi alam ciptaan Bapa Yahweh? Saya mengagumi penciptaan Bapa Yahweh ketika saya berada di tempat ketinggian, saudara. Ketika saya naik pesawat, pada saat naik pesawat menuju ke Amerika, saudara. Kalau pesawat antara Jakarta Bandung kan rendah, Jakarta ke Surabaya juga rendah. Tetapi ketika kita terbang ke negara yang paling jauh, itu pesawat itu paling tinggi, saudara. Di atas awan lebih tinggi, saudara. Di situ saya mengagumi alam ciptaan Bapa Yahweh, di mana ketika saya melihat dari jendela pesawat itu gumpalan awan itu, wow, luar biasa, saudara. Seperti permadani, seperti kapas yang bertonton, saudara, luar biasa. Kemudian ada cahaya sinar matahari, wow, indah sekali. Sampai saya mengatakan, aduh, Bapa Yahweh begitu luar biasanya. Saya kagum dan saya bangga memiliki Bapa Yahweh, saudaraku yang terkasih. Nah, kapan saudara mengagumi alam ciptaan Bapa Yahweh? Hanya saudara sendiri yang tahu. Yang kedua, saudara, Elohim menciptakan langit dan bumi itu untuk menerima kembali kemuliaan dan hormat
yang layak diterima. Jadi bukan manusia saja yang menaikkan pujian syukur kepada Bapa Yahweh, tetapi seluruh alam ciptaan Bapa Yahweh itu menyatakan pengagungannya terhadap Bapa Yahweh. Nanti saudara di rumah baca, catat aja saudara, di dalam Mazmur 98 ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-12, di mana di situ dikatakan seluruh alam ciptaan daripada Bapa Yahweh semua menyembah dan memuliakan nama Bapa Yahweh. Amin. Amin saudara. Jadi kita sebagai makhluk yang paling sempurna itu kita harus benar-benar mengagungkan Bapa Yahweh, memuliakan nama Bapa Yahweh. Amin saudara. Amin. Yang ketiga saudara, Elohim menciptakan alam semesta ini, bumi pada khususnya, supaya menyediakan tempat untuk manusia. Elohim membentuk manusia menurut rupa dan gambar Elohim. Tetapi ketika Adam dan Hawa memberontak Bapa Yahweh, mereka tidak taat apa yang dilarang oleh Bapa Yahweh. Kemudian kemuliaan Bapa Yahweh menjadi pudar. Tetapi karena Bapa Yahweh adalah Elohim yang mengasihi umat manusia, kemudian Bapa Yahweh mengutus putranya Yeshua HaMasyiach untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus jiwa saudara dan saya. Amin saudara. Nah, jadi maksud ayat Kejadian 1 ayat 1 ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa titik awal kehidupan di dunia ini adalah Tuhan. Karena Bapa Yahweh yang memiliki inisiatif untuk menciptakan langit dan bumi. Nah, dengan demikian saudaraku yang terkasih, kehidupan ini dimaksudkan untuk kepentingan Elohim, bukan untuk kepentingan manusia, saudara. Coba kita perhatikan kembali dalam Yohanes 1 ayat 1. Di situ dikatakan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi ini artinya adalah awal dari segala sesuatu adalah Elohim. Semua diawali dengan Elohim, saudara. Yang menjadi pertanyaan saudara, untuk apa manusia ditempatkan di bumi, saudara? Pertama-tama kita harus memulainya itu dengan Elohim. Saudara dilahirkan oleh tujuan Bapa Yahweh dan untuk tujuan Bapa Yahweh. Oleh karena itu fokus kita adalah Bapa Yahweh, bukan diri kita, saudara. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk kemuliaannya. Amin. Kita hidup bukan hanya untuk membesarkan anak-anak. Kita hidup bukan hanya untuk menikah. Kita hidup di dunia ini bukan tentang saudara, bukan tentang saya, tetapi hidup kita ini semua tentang Bapa Yahweh. Amin. Mengapa, saudara? Di situ di Kolose 1 ayat yang ke-16 yang tadi kita baca, di situ dikatakan segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia.
Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, untuk mengetahui tujuan hidup, kita harus mencari dan mengenal Elohim dengan seluruh rencananya, karena segala sesuatu ada di dalam Elohim. Nah, firman Tuhan di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, di mana manusia sebelum dilahirkan sebenarnya sudah direncanakan oleh Bapa Yahweh untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Namun saudaraku yang terkasih, kita melihat kenyataan banyak manusia itu berbuat jahat. Apakah Bapa Yahweh merancang manusia untuk berbuat jahat, saudara? Tidak. Tetapi kenapa ada banyak manusia yang berbuat jahat? Misalnya ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang malas ibadah, dan bahkan ada yang menolak Bapa Yahweh. Kenapa, saudara? Banyak kan kita menjumpai hal demikian. Kenapa, saudara? Kenapa, Ibu? Karena ada kuasa setan dari iblis. Ya, karena ada kuasa setan. Karena manusia itu egois. Manusia itu mementingkan kehendaknya sendiri, sehingga manusia tidak taat kepada rencana Bapa Yahweh. Kemudian ajaran-ajaran yang salah telah merusak pemahaman tentang iman yang benar. Jadi ketika anak Pak Tony mau menikah dan mau menyeberang ke sesembahan lain, Pak Tony sebagai orang tua, sebagai imam dalam rumah tangga, sebagai papi dari anak Bapak, paling tidak Bapak harus tegas, tidak boleh, kecuali suami dari anak calon dari anak Bapak itu ikut agama Kristen. Kalau tidak boleh. Jadi harus tegas Pak Tony, karena ini menyangkut keselamatan anak Bapak sendiri. Jadi Bapak harus tegas mengatakan tidak boleh. Amin, saudara. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, hidup di bumi ini bukanlah untuk mencapai apa yang kita inginkan atau kita rencanakan, karena hidup di muka bumi ini adalah untuk Dia. Tujuan hidup kita ini sebenarnya untuk Hamasia. Filipi 1 ayat yang ke-21 di situ dikatakan, sebab bagiku hidup itu Hamasia. Ini yang berkata adalah Rasul Paulus, saudara. Dia mengatakan hidupnya di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi saudaraku yang terkasih, pada umumnya kita memulai tujuan hidup dengan titik awal yang keliru, yaitu kepada diri kita sendiri. Kita sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat kepada diri sendiri. Ingin menjadi apakah aku kelak? Apa yang sebaiknya aku lakukan di dalam hidupku? Seperti saya ketika saya masih remaja, saya begitu banyak cita-cita, tetapi gagal, tidak berhasil, saudara. Dan ketika cita-cita kita tidak berhasil, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, Engkau ada tidak, Tuhan? Kenapa aku sudah melayani kok begini, Tuhan? Dan kemudian yang terjadi, dengan entengnya meninggalkan Tuhan. Dengan gampangnya ketika kita, misalnya anak kita mau menikah dengan orang seberang, dengan gampangnya menjual Yesua Hamasia. Kan banyak artis-artis yang menjual imannya hanya untuk menikah, hanya untuk jabatan. Akhirnya apa tuh, seperti apa tuh Angelina Sonda.
Padahal dia hidupnya sudah hebat tuh saudara. Tetapi ketika dia menjual Yesua HaMasyiah, hidupnya langsung ambruk sampai saat ini saudara. Dan ketika nantinya mungkin kalau Angelina Sondak itu bertobat, untuk menata kembali kehidupannya itu akan berat saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, memusatkan perhatian pada diri sendiri itu tidak akan pernah membawa kita ke tujuan hidup kita. Semua harus diawali dengan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan di dalam Ayub 12 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, di dalam tangannya ada jiwa segala makhluk hidup dan nafas seluruh tubuh manusia. Jadi saudara tidak akan menemukan makna hidup kalau dengan mencari pada diri sendiri. Saudara mungkin pernah mencari tujuan hidup, harus begini, harus begitu, seperti saya dulu banyak cita-cita, tetapi buktinya selalu gagal. Karena saudara tidak mengetahui untuk apa Tuhan menciptakan saudara. Misalnya saudara, saya memberi benda ini kepada saudara. Saudara tentu tidak tahu benda apa ini. Mungkin saudara baru melihat benda ini. Tentu saudara tidak mengetahui kegunaan dari benda itu. Dan kalau saya memberi benda itu kepada saudara, mungkin saudara tidak akan bisa menggunakannya. Siapa yang bisa mengetahui kegunaan dari benda ini saudara? Siapa saudara? Si pembuatnya. Si pembuatnya. Atau saudara akan mengetahui kegunaan dari benda ini itu lewat apa saudara? Lewat buku panduan. Kalau kita beli BB kan, kalau kita nggak baca kan nggak bisa saudara. Benar nggak saudara? Saya punya benda ini aja saya belum maksimal menggunakannya saudara. Saya sering blank karena saya tidak membaca buku panduannya. Jadi saudaraku yang terkasih, demikian pun dengan kehidupan kita. Saudara tidak bisa sampai pada tujuan hidup bila memulainya dengan berpusat pada diri sendiri. Saudara harus mengawalinya dengan Bapa Yahweh. Hanya dalam Tuhanlah kita menemukan asal usul kita, identitas kita, tujuan hidup kita. Nah, jadi cara termudah untuk menemukan kegunaan benda ini adalah apa saudara? Bertanya kepada pembuatnya. Tetapi kan kita tidak mungkin, kalau pembuatnya di Amerika, apa kita harus ke Amerika? Kan tidak mungkin. Jadi kita paling baca buku panduan. Nah, hal yang sama juga untuk menemukan tujuan hidup saudara adalah bertanya kepada Tuhan. Tuhan telah menjelaskan dengan jelas tujuannya untuk kehidupan kita itu melalui apa saudara? Melalui kitab suci, benar Ibu. Nah, kitab suci adalah buku panduan kita yang menjelaskan mengapa kita hidup, bagaimana kehidupan kita berjalan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Itu kitab suci saudara. Jadi saudara harus membaca kitab suci, jadi tahu apa mau Tuhan. Tuhan bukan sekedar titik awal dalam kehidupan saudara, tetapi Bapa Yahweh adalah sumber kehidupan. Jadi saudara harus membangun kehidupan saudara di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, kitab suci sudah memberitahu kepada kita bahwa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah
untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa atau menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Menuntun orang ke jalan yang benar, menjadi sumber petunjuk kebenaran, saudara. Hidup saudara menjadi terang, sehingga ketika orang melihat kehidupan saudara, orang tersebut dapat bertobat. Amin, saudara. Caranya bagaimana, saudara? Caranya bagaimana? Saudara sendiri harus terlebih dahulu membaca, mempelajari firman Tuhan. Ketika saudara menemukan hal-hal yang sulit ketika membaca firman Tuhan, saudara dapat bertanya kepada Pak Gembala atau kepada orang yang mengerti, atau langsung bertanya kepada Tuhan dengan melalui doa. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau hidup ini adalah tentang Tuhan, perlukah kita bereaksi atau bersikap negatif atas perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan kehidupan kita? Boleh nggak, saudara, kita bereaksi ketika ada orang yang ingin menyakiti hati kita? Boleh nggak, saudara? Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Saya dulu dihujat, saudara. Benar-benar saya dihujat. Dan yang menghujat kehidupan saya itu gembala sidang loh, saudara. Sampai gembala sidang itu ingin saya gamparin, karena saya dulu orangnya brutal, saudara. Saya ingin gamparin. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada saya. Diam, dan diam. Tunjukkan kepada orang yang menghina kamu bahwa kamu bisa berubah, bahkan kamu bisa melebihi gembala sidang itu. Dari situ, saudara, saya dengan hikmat Tuhan, kemudian saya berusaha untuk berubah, walaupun penuh dengan linangan air mata, saudara. Kemudian saya dibimbing secara otodidak, saya dibimbing dengan keras oleh Pak Yakub Sulistyo, saudara, sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Jadi ketika saudara melihat kehidupan saya, jangan melihat saat ini, saudara, tetapi melihat dari prosesnya, saudara. Jadi ketika kehidupan saudara dihina oleh orang, ketika kehidupan saudara dihujat oleh orang, saudara tidak perlu marah, saudara, tetapi saudara harus menunjukkan, aku bisa berubah dan bisa lebih dari orang itu. Amin, saudara. Dan ternyata, saudaraku yang terkasih, saya bisa berubah dan saya bisa berhadapan dengan saudara, dan saya bisa lebih terkenal dari gembala sidang yang telah menghujat saya, saudara. Kalau secara sombongnya saya sudah dikenal di kalangan gereja-gereja se-Indonesia, saudara, bahkan saya sudah dikenal di luar negeri, saudara. Ini semua karena proses dari Tuhan, saudara. Nah, ketahui, saudara, kita ada bukan suatu kebetulan. Kelahiran kita pun bukan suatu kesalahan, saudara, tetapi Bapa Yahweh telah merencanakan jauh sebelumnya, saudara. Tuhan tidak terkejut sama sekali dengan kelahiran saudara, karena sesungguhnya Tuhan mengharapkan saudara dan saya. Buktinya apa, saudara? Buktinya apa kalau Bapa Yahweh mengharapkan kita, saudara? Jauh sebelum saudara ada di benak orang tua, saudara sudah ada di pikiran Bapa Yahweh. Elohim memikirkan saudara terlebih dahulu. Tuhan tidak membiarkan satu bagian pun terjadi secara untung-untungan, saudara. Dia merencanakan semuanya dengan tujuan, saudara. Kapan
kita dilahirkan, kapan kita meninggal, kita dilahirkan dengan orang tua siapa, kita di mana dilahirkan, semua bukan suatu kebetulan, saudara. Semua sudah ada di dalam rencana Bapa Yahweh. Amin, saudara. Dulu waktu saya belum bertobat, saya suka mikir, Tuhan, kenapa aku dilahirkan oleh orang tua saya yang begini susah, mungkin gak cantik. Coba Tuhan, saya dilahirkan dengan orang tua bule, sehingga saya kan wajahnya cantik, putih, tinggi. Pernah gak saudara memikirkan itu? Menyesali kehidupan, aduh kenapa aku dilahirkan dengan keluarga yang seperti ini? Pernah gak saudara? Saya pernah, saudara. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah salah, saudara. Coba kita buka ayat-ayat, saudara. Yesaya 44. Yesaya 44 ayat yang kedua-a. Di situ dikatakan, beginilah Yahweh berfirman, yang membuatmu dan membentukmu sejak dari kandungan. Kemudian kita buka lagi dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia juga telah menjadikan segala bangsa manusia dari satu darah untuk berdiam di atas seluruh muka bumi dengan menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman mereka ketika direncanakan sebelumnya. Kemudian kita buka lagi Efesus, saudara. Kita buka lagi Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-4a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana Dia telah memilih kita di dalam dirinya sebelum permulaan dunia. Jadi saudara tidak boleh berpikir negatif bagaimana saudara hidup. Saudara harus memikirkan kenapa Bapa Yahweh melakukan ini semua. Mengapa Bapa Yahweh menciptakan bumi beserta isinya? Karena Dia adalah Elohim yang mengasihi, dan Dia adalah kasih itu sendiri. Coba seandainya tidak ada Bapa Yahweh, kita semua tentu ada karena suatu kebetulan, sehingga kita tidak memiliki tujuan hidup. Kita tidak mempunyai harapan-harapan. Tetapi karena Tuhan yang menjadikan kita untuk suatu alasan, maka kehidupan kita berarti. Amin, saudara. Nah, bahwa kita dapat menemukan makna dan tujuan hidup hanya apabila kita menjadikan Bapa Yahweh pokok acuan di dalam kehidupan kita. Ternyata saudaraku yang terkasih, Bapa Yahweh itu mengadakan perjanjian sepihak dengan umat manusia. Biasanya kan kalau perjanjian antara dua pihak ya saudara, tetapi Bapa Yahweh mengadakan perjanjian sepihak, saudara, yang isinya ada di mana, saudara? Tahu nggak apa perjanjian Bapa Yahweh untuk umat manusia? Di dalam Kepah atau Petrus 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang isinya bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepemilikan. Luar biasa sekali. Bapa
Bapa Yahweh menjadikan kehidupan kita, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, fokuskan tujuan hidup saudara hanya kepada Tuhan. Jangan pernah mengacaukan antara aktivitas dengan produktivitas saudara. Saudara bisa sibuk tanpa memiliki tujuan. Tetapi apa gunanya saudara kalau saudara sibuk tapi tidak ada gunanya saudara? Filipi 3 ayat yang ke-15, di mana Rasul Paulus mengatakan, marilah kita tetap fokus pada sasaran itu dengan mencapai sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara ditempatkan di muka bumi ini untuk kita siap-siap mencapai kekekalan. Jadi fokuskan kehidupan kita mulai detik ini hanya untuk Tuhan. Kalau saudara bangun pagi, saudara mengucap syukur kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku siap Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya akan membacakan sebuah puisi saudara sebagai akhir dari khotbah saya. Anda adalah Anda karena suatu alasan. Anda adalah bagian dari suatu rencana yang kompleks. Anda adalah suatu rancangan unik yang berharga dan sempurna. Disebut lelaki atau perempuan khusus milik Bapa Yahweh. Anda bertampang seperti Anda karena suatu alasan. Tuhan kita tidak membuat kesalahan. Bapa Yahweh merajut Anda menjadi satu di dalam kandungan. Anda benar-benar sesuai dengan gambaran yang ingin Bapa Yahweh ciptakan. Orang tua yang Anda miliki adalah orang tua yang Bapa Yahweh pilih. Dan tidak peduli bagaimana perasaan Anda. Mereka dirancang dengan pertimbangan rencana Tuhan, dan mereka memiliki meterai Elohim. Tidak, trauma yang Anda hadapi tidaklah mudah, dan Bapa Yahweh menangis karena trauma itu begitu menyakitkan Anda. Tetapi itu diizinkannya untuk membentuk hati Anda, supaya Anda bertumbuh menjadi serupa dengannya. Anda adalah Anda karena suatu alasan. Anda telah dibentuk dengan tongkat Bapa Yahweh. Anda adalah Anda kekasih karena ada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Amin.